Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isbul Ahmad Fatoni. Kalau NIM-nya saya I0717021. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan program MATLAB untuk mengenali marka jalan atau lane detection. Saya menggunakan MATLAB ini untuk dua mata kuliah, yang satunya AI dan Machine Learning. Kalau untuk programnya sendiri di MATLAB, yang pertama kali kita lakukan initializing the code. Nah, apa aja yang dilakuin di initializing ini? Yang pertama, clear semuanya. Jadi kalau ada tampilan figur atau program-program sebelumnya itu kita tutup semua pakai clear. Saya pakainya video. Kalau di video itu pakai video reader. Sebenarnya aplikasinya bisa buat gambar atau kamera, tapi kalau pakai MATLAB itu jarang-jarang ya pakai kamera. Nah, di sini saya pakai video. Videonya nantinya saya akan pakai satu frame biar mudah menunjukkan apa aja yang bisa ditampilkan. Soalnya kalau langsung banyak itu nanti PC-nya ngehang. Setelah kita mengimport video pakai fungsi video reader, kita definisikan itu apa itu region of interest. Nanti region of interest ini kita bahas pada program di bawahnya. Nah, untuk region of interest ini kita memerlukan dataset di luar, yaitu saya pakai Roy variable biar ketemu sendiri di sini, nggak kecampur di sini gitu, biar tetap. Lalu kita harus mendefinisikan variabel apa yang nanti disimpan di video hasilnya. Di output video nantinya kita bikin video writer. Nah, writer ini nanti file yang kita simpan. Nah, setelah kita mendefinisikan nama file nantinya pakai video writer, yang kita perlukan apa itu konfigurasinya videonya. Nah, di sini kita harus mengatur. Saya di sini pakai 25 standar aja. Kalau udah selesai itu kita harusnya bisa open video outputnya. Tapi nanti, untuk program yang pertama kita harus membaca isi videonya. Nah, ketika di sini visual has frame video file, jika videonya ada frame, kita harus baca. Frame itu kita definisikan sebagai gambar yang kita pakai untuk dideteksi. Nah, di sini saya pakai read frame video file. Dari video tadi diambil frame satu persatu. Nah, di sini ada figur untuk menampilkan gambar yang diambil. Lalu setelah gambar diambil itu diberi filter Gauss, pakai Gauss field supaya noise-nya hilang. Nah, kalau dilihat gambar saya tadi, ini gambar aslinya. Jangan kalau pakai Gauss itu seperti ini, noise-nya hilang sama warnanya itu cenderung sama. Nah, selanjutnya setelah kena filter, hal yang dilakukan selanjutnya itu masking. Nah, masking ini digunakan untuk mendeteksi warna. Nah, di sini kan markanya tadi ada yang kuning, ada yang putih. Nah, di sini kita definisikan untuk hue, saturation, and value. Nah, yang pertama itu kan kita deteksi warna yellow dulu. Kalau channel hue, saturation, and value itu nanti bisa dilihat kayak di tabel warna itu loh, yang bulat, isinya hue, saturation, and value-nya. Nah, setelah kita tentukan batas-batas pakai ini tadi, threshold-nya, maka gambar yang kuning ini nanti diseleksi dan lain-lainnya itu dibuang. Nah, hasil masking kuning itu nanti seperti ini. Nah, kita lihat kan, dari ini jadi seperti ini, yang kuning aja. Nah, di sini kan masih banyak, soalnya kan warna kuningnya menyebar. Kita lanjut dulu. Habis warna kuning dideteksi, kita deteksi ganti ke warna putih. Soalnya kan markanya warna putih satunya. Nah, sama kayak tadi, kita definisikan dulu batas-batasnya, hue, saturation, and value. Sama, langsung hasilnya seperti ini, yang putih. Dari awalnya seperti ini, yang kedeteksi putih, itu seperti ini. Kan tadi udah kedeteksi semua, yang kuning sama putih. Tapi kan hasilnya ini seperti ini. Masih banyak yang kayak noise tadi. Nah, untuk mengurangi noise, kita pakai fungsi Canny Edge. Canny Edge sendiri ini apa? Ini untuk mengeliminasi batas-batas yang sangat kecil gitu. Nah, itu caranya pakai mencari. Kan kalau kecil-kecil itu kan pasti batasnya deket-deketan. Nah, kalau di Canny nanti kita ambil yang berjauhan. Kita lihat yang hasil Canny. Ini yang Canny kuning. Dari awalnya tadi kan banyak noise, kita kasih Canny jadi begini. Nah, yang tengah-tengah noise kecil-kecil sama di sini kan hilang kan. Sama yang putih juga dikasih Canny. Kalau yang putih hasilnya seperti ini. Dari yang awalnya seperti ini.
Langkah selanjutnya itu mendefinisikan region of interest dan diekstrak. Nah, region of interest itu sendiri apa? Region of interest itu dari artinya itu bagian yang paling perhatikan gitu loh. Nah, kan untuk mendeteksi marka kita nggak mungkin deteksi sini semua kan. Fungsinya region of interest itu kita motong agar dari sini sampai sini aja. Yang kiranya ada marka itu kan di depan mobilnya pas di atas, di samping sini kan nggak mungkin ada. Kita pakai fungsi ROI, region of interest point. Untuk ukuran ROI tadi kita pakai yang database ROI variable map. Isinya itu koordinat sini sampai koordinat sini, lalu koordinat sini. Gambar sendiri kan itu isinya kumpulan metrik di sini nilainya berapa. Nah, kalau ROI itu dia mengambil koordinat sini berapa, koordinat sini berapa, ini digabung terus diekstrak, dikeluarkan biar terfokus di sini gitu loh. Sama itu diaplikasikan ke hasilnya yang Kenny ini tadi, Kenny putih dan Kenny kuning. Nah, selanjutnya itu setelah dideteksi kan, setelah dapat region of interest, areanya juga terdeteksi. Selanjutnya itu kita Hawk Transform. Nah, Hawk Transform sendiri itu apa? Hawk Transform itu intinya program untuk mencari garis lurus dari gambar. Nah, seperti kayak ini. Nah, ini kan kita banyak titiknya. Nah, fungsinya Hawk Transform itu bagaimana caranya ini bisa mempresentasikan garis lurus. Kan kita pakai marka jalan kan pasti lurus. Kalaupun miring nanti kan dia ikut kemiringannya sama. Nah, Hawk Transform sendiri itu intinya dia mengubah yang tadinya ini koordinat Cartesius X dan Y menjadi kemiringan. Jadi seumpama fungsi di Cartesian Y sama dengan mx plus B. Nah, M itu kan kemiringan dan B itu kayak penambahnya gitu. Nah, yang diambil itu yang M sama B-nya. Justru yang faktor kemiringan dan itunya, terus nilainya dibikin titik lagi di Cartesian baru. Nah, pas di Cartesian baru itu nanti dia machine learning-nya di sini dari AI-nya itu dia kalkulasi beberapa kemungkinan titik dari data. Nah, itu nanti kan banyak hasilnya. Itu dicari yang paling lurus yang mana. Di sini sama di MATLAB bisa ditunjukkan. Nah, ini kan datanya yang keambil banyak. Nah, itu kan cari di sini. Dia nyari bagaimana yang kurvanya paling bagus. Nah, yang paling bagus itu diterapkan. Nah, kan ada dua, yang putih dan lain. Dari sini, nah ini kan ada beberapa titik-titik yang paling bagus kurvanya. Nah, itu kemungkinannya yang dipakai. Setelah tadi didapat kurvanya kan nanti diplotting ke gambar awal lagi, terus di extraction of line. Extraction of line ini langsung. Jadi dari gambarnya itu langsung ditata gitu ya, di mana aja garisnya. Terus yang selanjutnya plotting. Nah, setelah dapat garisnya pakai Hawk Transform tadi, nggak mungkin kita pakainya gambarnya hitam putih gini. Kita pakai plotting ini. Nah, plotting ini fungsinya menggabungkan gambar ini sama gambar yang sebelum yang aslinya. Ini kan ada hitam, ada putih. Nah, yang hitam ini didefinisikan sebagai variabel 0 dan yang putih itu sebagai variabel 255, yang artinya paling mentok lah kalau di desimal. Nah, setelah langsung aja ini semua langsung calculate the slope. Nah, itu langsung di kemiringannya dipasin, make equation left extrapolate them. Nah, itu buat ROI-nya tadi kayak diatur sedikit, di adjust supaya lebih pas, lalu di masking transparent kayak yang saya jelaskan tadi, dan hasilnya kan seperti ini. Nah, ini kan ada beberapa titik-titik. Nah, ini dari hasil Hawk-nya. Lalu di sini di sini ada program tambahan yaitu turn prediction. Turn prediction sendiri kan dia setelah mendapatkan informasi markanya, kan mobil harus disesuaikan. Misal harus lurus atau belok kiri sedikit, kanan sedikit. Nah, itu pakainya turn prediction ini. Ini kayak untuk aplikasinya sih seperti yang kayak fusi, seperti logika fusi. Kayak hitung-hitungannya sini aja. Setelah semuanya selesai, diplotting lagi yang tadinya gambar awal kan gambar murni, nggak ada apapun. Habis itu ditambahin gambar garis dari Hawk Transform. Nah, yang terakhir ini ditambahi turn prediction tadi harus kemana, langsung diplotting di figure final output. Dia ditulis ke video tadi, video yang fungsi di paling awal tadi, di output video per frame-nya ditulis. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kan pastinya kalau kita naik mobil ini kan kita tetap lurus. Nah, sekarang kita coba biar kalau untuk video panjang supaya nggak banyak plotting nanti berat.
Sini saya kasih komen semuanya kecuali final outputnya ya. Untuk video panjangnya saya punya di sini video yang 1 frame tadi, flip sama non flip. Di flip ini kendaraan berjalan maju dan non flip itu mundur. Nah, kalau untuk cobaannya harus saya close dulu. Nah, tadi udah close semuanya. Kita ganti videonya ke yang flip. Putar kalkulasi. Nah, ini tiap frame deteksi mana arahnya. Nah, mungkin ini aja cukup, soalnya kalau sampai belakang ini masih lama. Kita stop dulu, stop aja, bagi. Nah, di sini tadi kan saya ini mendefinisikan outputnya HSL F flip. Nah, itu hasilnya di sini. Ya, semuanya tadi, nah dirangkum jadi satu. Nah, mungkin itu saja proyek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.